Halo rekan-rekan traders dimanapun Anda berada, terima kasih sudah bergabung kembali di YouTube channel saya, Joteng. Pada kesempatan kali ini, perkenankan saya kembali untuk sharing technical. Jadi khusus untuk video kali ini, saya akan membahas technical dasar yang perlu dimiliki oleh setiap trader. Jadi Bapak Ibu yang ingin menjadi trader mandiri, yang artinya bisa trading sendiri, semoga video edukasi ini bisa memberikan Bapak Ibu ilmu technical analisa, sehingga tidak entry sembarangan. Dan Bapak Ibu bisa mengerti arah market kemana, bagaimana apa yang harus Bapak Ibu lakukan jika dalam menghadapi situasi market manipulasi ataupun market entry ataupun buy-nya seperti apa. Ilmu teknikal yang akan saya ajarkan ini bisa Bapak Ibu gunakan di dalam analisa baik saham, forex, futures, kemudian cryptocurrency, indeks, dan apapun juga yang berhubungan dengan chart, Bapak Ibu bisa melakukannya, menganalisa sendiri. Dasar-dasar teknikal yang akan saya ajarkan ini perlu Bapak Ibu latih. Sehingga pada saat Bapak Ibu sudah terbiasa dengan teknikal ini, maka Bapak Ibu langsung bisa melakukan praktek sendiri dan tidak sembarangan entry dan tidak FOMO. Baik ikut dari mentor lain, ataupun guru lain, ataupun analis, ataupun trader lainnya, Bapak Ibu bisa menganalisa dulu apa yang harus saya lakukan. Apakah saya entry buy, atau entry sell, atau saya hold, jangan entry dulu, atau menunggu posisi. Kita akan masuk ke dalam teknikal kita. Teknikal dasar yang harus dimiliki oleh setiap trader, baik pemula maupun profesional ataupun investor, adalah market structure. Apa yang dimaksud dengan market structure? Market structure kita boleh sebut sebagai yang paling gampang untuk kita analisa, yang paling mudah untuk kita ingat adalah arah tren. Ya, market structure itu kurang lebih sama dengan arah tren. Tren arah market kemana? Jadi misalnya kita mengetahui ada 3 jenis. Yang pertama adalah uptrend, kedua downtrend, dan ketiga adalah sideways. Nah, inilah dasar-dasar utama. Jadi mungkin kita masuk kepada dasar trading, yaitu arah market ada 3. Uptrend, downtrend, dan sideways. Nah, 3 dasar ini adalah 3 tren ini sangat penting untuk kita mengetahui. Jika kita salah menganalisa, melihat pergerakan tren atau arah market salah, maka otomatis tindakan kita akan salah. Kalau tindakan kita salah, berarti entry kita atau transaksi kita akan salah. Dan kemungkinan besar akan mengalami kerugian atau loss. Baik sebagian ataupun keseluruhan dana trader. Nah, jadi yang perlu kita perhatikan dari dasar saya akan ajarkan supaya kita sama-sama mengerti bagaimana kita menganalisa ini. Agar kita terarah dan mengikuti technical dan teori trading yang benar, maka kita mengikuti bapak segala ilmu trading, yaitu namanya Dow Theory. Dow Theory ini adalah konsep ilmu teknikal yang sudah lama sekali, sudah puluhan tahun, berada di dunia trading atau financial market. Sehingga zaman sekarang ini banyak sekali ilmu-ilmu yang bernama macam-macam ya, ilmu istilah-istilah aneh-aneh lah. Padahal dasarnya itu adalah dari Dow Theory, kemudian dikembangkan perbagian-perbagian, lalu dipecah-pecah, ada yang mengambil teknik tertentu, lalu ganti nama. Tapi sebenarnya bapak daripada segala ilmu teknikal adalah Dow Theory. Itu menurut pengalaman dan penilaian saya selama ini. Sehingga selalu saya mengikuti konsep dasar daripada Dow Theory. Nah, arah market yang kita akan bahas pada video kali ini itu diambil berdasarkan konsep daripada Dow Theory. Jadi kita tidak menciptakan sesuatu. Ya, jadi ilmu ini sebenarnya sudah ada. Jadi dari dulu sampai sekarang trading itu ya gitu-gitu aja. Entah naik, entah turun, entah sideways. Kalau naik kan uptrend kita istilahnya ya. Jadi kalau naik itu uptrend. Ini uptrend. Kalau turun ya berarti downtrend. Begitu ya. Sedangkan kalau dia tengah-tengah begini, itu sideways. Nah, ini saja.
Secara sederhana, trading itu cuma 3 jenis. Entah naik, entah turun, entah sideways. Sesimpel itu, semudah itu. Nah, dasar ilmu ini yang Bapak Ibu harus mengerti. Jadi setiap kali kita buka chart atau buka komputer ataupun handphone ataupun iPad dan kita melihat chart, kita harus bisa melihat dulu apakah sekarang ini kondisinya lagi naik, turun atau sideways atau ranging. Ketiga dasar ini yang perlu Bapak Ibu pahami. Nah, kita akan bahas bertahap. Jadi sekali lagi video ini dibuat untuk semua, baik pemula maupun profesional, kita refreshing kembali. Sehingga di awal tahun 2026 ini kita bersama-sama trading dengan benar, cara yang benar, analisa yang benar. Lalu setelah itu baru tindakan kita, baru kita perbaiki apa yang salah, apa yang kurang. Kembali kepada teknik kita yaitu Dow Theory, uptrend. Nah, sekarang saya akan bahas apa itu uptrend. Sederhana, uptrend adalah tangga naik. Jelas Bapak Ibu ya? Tangga naik seperti ini. Nah, ini dia seperti ini. Ini namanya uptrend. Nah, kalau kita perhatikan sangat sederhana sekali, yaitu dia ada namanya di sini kan low ya. Low, high, gitu. Lalu ada lagi benar seperti yang saya bilang ya. Di sini higher, high. Jadi kalau kita singkat, ini adalah HL maksudnya ya. Di sini HL. Di sini HH. Di sini HL, high low. Ini 2, ini 3, ini 4, ya titik 4, titik 5, titik 7, titik 8 di atas, dan seterusnya. Bisa panjang atau bisa pendek tergantung daripada marketnya. Nah, dasar utama adalah uptrend. Sehingga kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini namanya uptrend. Sederhana itu ya Bapak Ibu ya. Nah, uptrend ini bisa kita asumsikan bahwa pergerakan harga sedang naik. Ya, kita belum bahas kapan kita entry-nya. Ya, tapi kita mengerti dulu konsepnya. Jadi selama dia harga masih di atas high, maka higher high. Di atas higher high, ditembus lagi di sini, dia higher high lagi. Dia tembus ini lagi, higher high lagi. Dan seterusnya, dan seterusnya. Akan tetapi pergerakan market tidak seindah seperti ini warnanya ataupun gambarnya. Bisa saja tampilan seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi nggak langsung gambarnya seperti ini. Ya, tapi dia bertransaksi atau berpola seperti ini. Jadi ini kalau kita gambar pakai warna orange misalnya ya, biru lah ya. Misalnya ini kasih warna. Nah, ini dia 1, 2, ini kan 1, ini 2, 3, dia tembus di sini, artinya dia tembus ke 4. Nah, sesimpel itu saja, semudah itu yang perlu Bapak Ibu perhatikan di dalam setiap chart. Jadi ini kalau kita perhatikan sama seperti ini. Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5. Ya, sama seperti ini. 1, 2, 3, 4. Mungkin 5-nya akan berubah lagi warnanya ataupun polanya tidak langsung turun. Begini bentuknya ya. Dan menjadi nomor 6 di atas. Jadi Bapak Ibu ya, seindahnya adalah seperti ini. Langsung dia. Tapi tidak selalu harga seperti itu. Kadang-kadang dia melakukan sideways di tengah atau turun naik dulu di tengah-tengahnya. Nah, apa syaratnya sehingga ini bisa menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 seperti ini? Saya ulang lagi. Ya, menjadi angka 2 di sini atau kita bilangnya higher high, maka tujuan kita adalah mencari higher low. Higher low di bawah sini. Ya, higher low di sini berarti kita mencari higher low. Nomor 3. Nah,
selama nomor 3 ini pergerakannya tidak bisa tembus ke garis di sini, 1, artinya dia begini ya, dia tidak bisa tembus ke sini. Nah, kalau dia tembus ke sini, ini sudah gagal, bukan 3 lagi. Tapi selama dia tidak bisa tembus angka 1 di sini, maka dia masih ada kemungkinan besar dia menjadi naik selama dia bisa jebol atau break nomor 2. Seperti itu. Sesimpel itu saja. Jadi kalau pergerakan gini belum nih. Ya, ini belum. Sampai dia tembus dulu. Nah, dia tembus ini, berarti confirm ini sudah menjadi angka 4. Karena dia sudah tembus garis kedua sini. Di sini sudah tembus. Previous high atau resistant kita bilangnya. Ya, resistant. Sesimpel itu saja. Kita punya analisa berdasarkan market structure. Dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi nomor 4 pun sama. 4 pun dia akan menjadi new high. Higher high ya. Dia turun selama dia tidak bisa tembus nomor 3, maka ada kemungkinan terjadi nomor 5 dan tembus nomor 4 menjadi nomor 6 yang baru di atas. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini namanya uptrend. Ya, jadi kita praktekin langsung di dalam chart kita seperti apa. Nah, ini contoh gold. Selalu saya ambil contoh gold. Gold kalau kita lihat secara D1 ini sangat luar biasa. Kita cari bawahnya dulu ya. Nah, ini bawahnya nih ya, seperti ini. Nah, ini saya screenshot. Kita lihat apa yang terjadi. Kita lihat di sini. Ini adalah angka 1 atau low. High, high, low, higher high, higher low. Terus dia muter-muter di sini, dia tembus lagi menjadi new high yang baru. Jadi kalau kita lihat ini 1, 2, 3, 4, 5. Tapi 6-nya terjadi lama sekali Pak Jo. Ini bisa berminggu-minggu atau berbulan. Sekali lagi ini adalah D1. Daily. Sehingga ini bisa bulanan atau mingguan. Tergantung. Dan structure ini bisa kita gunakan di semua time frame. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita lihat kalau dia bisa tembus 4, maka dia terjadilah nomor 5 yang baru. Uptrend. Guys, Bapak Ibu ya. Jika uptrend, apa yang mesti kita lakukan? Nah, ini ya. Penting sekali untuk kita langsung masuk ke topik kita yang paling penting. Selama harga uptrend, jadi kalau konsepnya seperti ini, dia turun, maka kita selalu mencari, selama uptrend, selalu carilah buy entry di koreksi. Angka ganjil. Angka ganjil. Apa artinya? Nah, kita praktekin langsung ya. Contoh, ini kan 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5, ini 6, ini 7, ini 8, ini 9, dan seterusnya. Nah, posisi kita adalah selalu mencari buy di sini, buy di sini, buy di sini, buy di sini. Maka otomatis win rate-nya, win rate itu di atas 90%. Keuntungan ataupun probabilitas tingginya itu sangat tinggi, maksudnya itu. Probabilitasnya sangat tinggi untuk kemenangan ataupun untuk keuntungan. Karena biasanya kalau sedang uptrend, dia nomor contoh ya, ini kan 1, 2, 3, 4, 5, dia tidak bisa jebol nomor 3. Ya, jadi ini kecil sekali market bisa tembus nomor 3 ke bawah sini. Kecil kemungkinannya dia tembus ini. 10% lah probabilitasnya. Kita bicarakan lebih dari 90% ya. Sehingga apa yang terjadi? Jika sudah terjadi nomor 5, maka dia akan terbang terus nomor 6. Nah, yang perlu kita perhatikan konfirmasi. Ini paling penting ya. Konfirmasi. Konfirmasi uptrend itu di angka
5 break nomor 4. Ini menurut Dow Theory. Jadi kita tetap patokan kepada buku kita. Ya, guru trading yaitu Dow Theory. Menurut Dow. Jadi apa artinya? Selama harga masih belum bisa tembus nomor 4 di sini, itu belum uptrend. Itu bagi menurut Dow Theory. Karena bisa saja market tembus lagi, turun lagi ke bawah. Jadi misalnya contoh ya, saya ulang ya. Ini kan 1, 2, 3, 4. Nah, dia belum nomor 5-5-nya belum confirm nih karena 5 belum bisa disebut 5 selama dia belum bisa jebol 4. Kalau dia bisa jebol garis ini, nomor 4 ini, maka dia confirm menjadi uptrend. Tapi selama dia belum bisa jebol ini, angka 4 ini, maka belum bisa uptrend. Jadi bisa saja kemungkinan dia begini dan terjun lagi begini. Menjadi downtrend ataupun sideways. Jadi kata kuncinya apa? Konfirmasi adalah harga tembus nomor 4. Ya, harga tembus resisten nomor 4, garis nomor 4. Jika dia sudah ini, berarti sudah confirm dia menjadi uptrend. Nah, itu bagi saya ini sudah konfirmasi. Tapi kalau dia belum bisa tembus 4, dia mungkin bisa turun sini lagi, bisa belum confirm. Nah, inilah yang kadang-kadang suka dilupakan oleh para trader karena sudah melihat, Pak Jo, ini sudah 1, 2, 3, 4, pasti 5 nih, saya buy di sini. Full margin. Nah, itu udah salah lagi. Jadi sebenarnya technical itu hanya menyumbang 20% sampai 40% daripada keuntungan ataupun probabilitas win rate Bapak Ibu. Selebihnya adalah mental, psikologi, kesabaran. Belum confirm, kita sudah confirm. Ya, jadi kita mendahului market. Padahal market belum tembus nomor 4, tapi kita sudah nafsu. Pak Jo, saya hajar nomor 4, saya hajar, 5 saya buy. Begitu. Ya, walaupun memang sebenarnya ini nomor 3 bagi sebagian orang tembus nomor 2 itu sudah uptrend, tapi bagi saya belum. Bagi saya adalah minimal tembus nomor 4. Menurut Dow Theory, sebaiknya nomor 4 ditembus supaya jadi uptrend nomor 6 dan keterusan selanjutnya. Tapi ada yang nggak sabaran di nomor 3 dia sudah entry. Benar, kalau sedang beruntung ya harga terbang profit. Tapi kalau dia belum bisa terbang, dia turun lagi ke bawah sini menjadi downtrend. Nah, itulah banyak sekali probabilitas yang mungkin Bapak Ibu merasa, oh benar juga ya saya trading salah atau trading loss gara-gara terlalu cepat. Kita buy floating banyak. Kita buy floating banyak. Sehingga kita tidak boleh trading berdasarkan prediksi feeling atau intuisi gitu. Oh, perasaan saya gold naik nih. Perasaan saya gold naik nih. Sekarang contoh. Di minggu ini lah. Oh, gold naik nih, gold naik nih. Padahal apakah ini sudah menjadi gold naik atau belum? Kita lihat di sini sudah terjadi memang koreksi dan naik. Apakah dia mau koreksi? Jadi kan ini konsepnya kan sederhana. Ini dia naik, lalu dia turun, lalu dia naik. Nah, setiap sesuatu yang naik pasti ada koreksi. Nah, dasar utama trading, dasar utama trading adalah tadi saya bilang, impulsif, correction, impulsif, correction, impulsif, correction. Jadi ini impulsif, ini correction, ini impulsif, ini correction, ini impulsif, ini correction. Nah, ini dasar utama kita perlu mengetahui dasar trading seperti ini. Ini kalau uptrend. Bagaimana dengan downtrend? Nah, downtrend kebalikannya. Jadi ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5, ini 6, ini 7, ini 8, dan seterusnya ke bawah. Sehingga kalau downtrend, konfirmasi downtrend adalah menurut saya di sini. Tembus nomor 4. Ini adalah konfirmasi downtrend. Harga sudah downtrend. Tembus nomor 4. Ya, kita cari sell di sini nomor 7. Begitu. Ada juga yang kembali lagi, makanya saya selalu bilang bahwa trading itu ada yang bernama konservatif, agresif. Nah, kalau konservatif biasanya menunggu konfirmasi di angka 6. Tembus nomor 4, ini baru kita ngentri nomor 7. Ini namanya konservatif. Tapi kalau agresif, kita ngentri di nomor 5. Agresif itu artinya risiko
probabilitasnya lebih kecil dibanding konservatif. Kalau konservatif itu lebih tinggi probabilitasnya. Kenapa? Karena kalau nomor 4 ini dia tidak bisa tembus, dia nomor 5-nya gagal, dia terbang ke atas. Nah, itu ada kegagalan di sini. Sesimpel itu saja kita punya tradingan. Nah, kita lihat lagi mata uang yang lain misalnya. Contoh, kita lihat di sini 1, 2, 3, 4, 5. Maka ada kemungkinan besar GBP USD, maka ada kemungkinan besar GBP USD akan terjun ke sini. Kemungkinan. Sekali lagi ini kemungkinan. Bisa saja belum confirm kan, belum confirm angka 4. Sehingga mungkin aja yang pertama ini adalah begini, yang kedua mungkin dia turun, dia naik. Nah, begini. Selama dia belum bisa tembus angka 3, maka dia masih menjadi angka 5. Mungkin 5 di sini atau 5 di sini. Nah, mungkin dia terjunnya nanti, begitu. Sekali lagi ini adalah contoh D1. Di mana D1 itu bisa mingguan, bisa bulanan. Kalau kita ganti TF mungkin berbeda lagi tampilannya. Tapi ini adalah contoh yang bagus sekali untuk kita perhatikan bahwa gold itu bahwa GBP USD ini adalah sedang downtrend. Ini bagus sekali ternyata. Ya, saya baru ketemu ini GBP USD sedang mengalami konsep seperti ini. Nah, ada kemungkinan juga dia menjadi tadi saya bilang sideway. Begitu. Jadi ini belum confirm, selama belum bisa confirm 4, maka belum bisa dibilang ini downtrend. Begitu. Sesimpel itu ya Bapak Ibu ya. Nah, itu cara saya untuk bisa menganalisa. Nanti di next video, di minggu depan, mungkin saya akan sharing mengenai trend reversal. Bagaimana kita mendeteksi kalau dia dari uptrend menjadi downtrend seperti apa. Contoh dia dari naik menjadi turun seperti apa. Itu ada banyak sekali konfirmasinya. Ya, semoga di video minggu depan kita bisa lebih detail lagi untuk bisa menganalisa pergerakan market. Bapak Ibu, sekali lagi ini belum kita bahas tentang money management. Belum lagi bicara tentang mental psikologi, kapan lagi kita harus ngentry. Bagaimana cara kita ngentry? Kapan ngentry-nya Pak Jo? Begitu ya. Mata uang apa yang akan kita tradingkan? Nah, itu nanti dalam seri belajar di dalam YouTube saya ini semoga bisa memberikan penjelasan. Tapi ini bertahap, kemudian juga berproses, dan kita ada grup VIP, Bapak Ibu bisa join, itu ada video-video dasar, edukasi trading, termasuk perubahan tren reversal, itu ada semua Fibonacci dan segala macamnya, sudah ada di video, di grup VIP, silahkan bergabung. Semoga video ini bisa membantu menjelaskan Bapak Ibu bahwa trading itu sebenarnya secara teknikal itu sangat bisa kita pelajari. Kalau kita ingin belajar, kalau kita ingin meluangkan waktu. Karena sekali Bapak Ibu bisa mengerti satu chart, yang dasar sekali deh, uptrend, downtrend, dan sideways itu syarat pertama. Kalau itu tidak bisa, maka otomatis Bapak Ibu akan mengalami analisa yang kurang tepat dan mungkin akan mengalami tindakan yang kurang tepat dan ujung-ujungnya adalah mengalami kerugian. Semoga video edukasi ini berguna untuk kita semua. Saya Joteng mengucapkan banyak terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah nonton video ini dan silakan untuk bergabung di grup VIP dan kita tunggu video edukasi berikutnya. Terima kasih, salam profit untuk kita semuanya dan selamat trading.